Elizabeth ini melihat para korban yang digantung di atas itu dengan merintih kesakitan gitu kan. Dia lihat dari bawah tuh bagaimana darahnya mengalir gitu ya ke bawah, sampai akhirnya dia sempat juga meminum darahnya hingga dia mendapatkan apa yang dinamakan inner beauty. Halo Raya, Assalamualaikum. Makasih ya udah klik video ini. Dan buat kalian aku ucapin matur suwun sangat ya Rek, karena udah balik ke channel aku. Buat kalian yang mungkin baru kenal aku atau baru tahu aku, salam kenal ya Rek. Nama aku Vinazat, dan di channel ini tentu saja aku akan bahas baik kasus, insiden, tragedi, ataupun kisah horor ceritanya arek-arek nih yang mungkin belum pernah kalian tahu sebelumnya ya Rek. Nah, untuk episode kali ini kita akan bahas kisah sosok wanita yang paling kejam yang pernah ada dalam sejarah manusia nih Rek. Kisahnya lumayan creepy dan lumayan panjang, jadi siapkan popcorn kalian ya. Mungkin kalian pernah dengar nih Rek, sosok Vlad the Impaler atau alias Dracula gitu ya. Nah, ini tuh sosok Draculanya wanita atau yang disebut kayak sama dengan Vlad tapi versi wanitanya gitu Rek. Apa aja kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh sosok wanita ini nanti kita akan bahas. Jadi gak usah lama-lama, ini dia sosok The Countess Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory atau yang kita kenal dengan sosok The Countess Elizabeth Bathory ini lahir pada tahun 1560 dari seorang pasangan yang masih incest atau sedarah ya bernama Georges dan Anna Bathory. Nah, keluarganya si Elizabeth ini itu memang keluarga yang tergolong bangsawan kelas atas ya, jadi bangsawan yang kaya raya yang sangat berpengaruh di masanya hingga menghasilkan seperti raja-raja Transilvania, Polandia, kayak gitu Rek. Dan karena alasan politik juga, dia itu sejak lahir ya, jadi bayi lahir gitu, itu langsung dijodohkan oleh pangeran yang bernama Count Ferenc Nadasdy. Tentu saja dia nggak bisa menolak tuh perjodohan dari kedua orang tuanya. Saat masa kecilnya, Elizabeth ini berumur 4-5 tahun itu mengidap sakit epilepsi, kemudian gangguan suasana hati yang sangat buruk, dan juga migrain. Gangguan-gangguan atau penyakit yang dideritanya ini tentu saja karena kedua orang tuanya yang nikah secara incest atau sedarah ya. Jadi dia mengalami sakit-sakit dan gangguan seperti ini Sejak kecil Elizabeth ini tuh sangat terbiasa dengan bagaimana kekejaman, penyiksaan, kejahatan kayak gitu Jadi dia itu sejak kecil atau sedini banget selalu dilihatkan nih bagaimana pelayan-pelayannya itu dieksekusi atau disiksa di depannya dia oleh keluarganya sendiri. Maka karena itu dia itu tumbuh menjadi sosok gadis yang kejam dan tidak mempunyai hati gitu. Suatu ketika Elizabeth ini saat berumur sekitar 6, 7, 8 tahun dia menghadiri kayak suatu keluarga petani gitu ya, masih dalam kekuasaannya dia itu sedang melahirkan seorang bayi laki-laki. Nah, pada saat itu Elizabeth melihat bahwa bayi ini tuh cukup tampan gitu ya. Dia bilang ke ibunya bahwa, "Mam, aku mau dengan dia," kayak gitu. Jelas mamanya langsung melarangnya ya, karena kan sejak dia bayi dia udah dijodohkan nih sama Pangeran Ferenc. Jadi kan akhirnya keluarganya melarang dia untuk berhubungan lagi dengan keluarga petani ini. Dia jelas Elizabeth ini karena nggak mau dengerin kata-kata orang tuanya, dia akhirnya menjalin hubungan rahasia dengan bayi laki-laki ini ya, tentu saja saat dia sudah mengajak para remaja gitu ya, menjalani hubungan rahasia gitu di belakang keluarganya atau di belakang orang tuanya, hingga si Elizabeth ini hamil duluan, jadi di luar nikah gitu. Namun saat Elizabeth ini ketahuan hamil, dia akhirnya disimpan oleh keluarganya di dalam kastil. Dibilang kepada masyarakat seolah-olah Elizabeth ini sedang sakit gitu ya, makanya dia nggak bisa keluar-keluar dari kastil, jadi tetap dalam kastil sampai dia melahirkan. Nah, untuk anak laki-laki yang menjalin hubungan dengan Elizabeth ini dari keluarga petani, karena itu langsung dieksekusi mati oleh keluarga Elizabeth ya, karena beda kasta ya. Secara Elizabeth ini keluarganya terpandang gitu kan, bangsawan yang kelas atas. Nah, sedangkan yang laki-laki ini itu hanya berasal dari keluarga petani rendahan kayak gitu Makanya langsung dieksekusi mati oleh keluarganya Elizabeth. Semenjak akhirnya Elizabeth setelah melahirkan anaknya yang berjenis kelamin laki-laki, dia tidak pernah ketemu lagi dengan anaknya karena anaknya itu langsung dibuang gitu sama keluarganya. Sehingga dia nggak pernah sekalipun ketemu dengan anaknya.
Masuk ke tahun 1575, ini Elizabeth Bathory akhirnya menikah dengan Pangeran Ferenc. Nah, Pangeran Ferenc ini diketahui usianya 10 tahun lebih tua dari Elizabeth, tapi untuk keluarganya itu kastanya masih di bawahnya kasta dari keluarganya Elizabeth. Jadi dia akhirnya nggak bisa menggunakan nama Nadasti kepada Elizabeth. Elizabeth tetap menggunakan nama Bathory-nya, dan si Pangeran Ferenc pun juga menggunakan nama Bathory karena secara kasta itu masih tinggian istrinya kayak gitu, Aku juga baru tahu ya kayak gitu bisa. Saat setelah keduanya menikah, mereka berdua ini akhirnya tinggal di sebuah istana nih, istana yang bernama Istana Castis, dimana istana ini kastilnya itu berada di atas pegunungan, yang di bawahnya itu di lembahnya itu ada desa Castis itu sendiri. Dan penyatuan antara Elizabeth dengan Pangeran Ferenc ini membuat kerajaannya atau kekayaannya makin melimpah ruah gitu ya, makin besar, makin luas, hingga banyak banget raja-raja itu yang berhutang padanya dan suaminya. Nah, selama pernikahan, Pangeran Ferenc ini ternyata jarang banget nemenin Elizabeth gitu ya, karena dia itu lebih banyak berada di medan perang. Jadi dia itu menjadi kayak kesatria dalam medan perang melawan Turki Osmani atau Ottoman Empire gitu, Sampai-sampai Pangeran Ferenc ini karena memang keberanian dia gitu ya dalam medan perang melawan Turki Osmani ini, dia itu diberi julukan sebagai Black Hero of Hungary. Dan saat usia 10 tahun pernikahan dia dengan Elizabeth, dia itu dianugerahi 4 orang anak, Elizabeth yang memang masih muda ya, jadi dia itu tentu saja kesepian dong kalau ditinggal suaminya ke medan perang, Jadi karena dia juga mempunyai sifat dasar yang sangat mengagumi kecantikannya dia, jadi kayak narsis gitu, sangat mengagumi dirinya sendiri. Itu dia mempunyai banyak kekasih gelap yang melayani dia saat suaminya nggak ada di sisinya gitu kan. Hingga suatu ketika dia itu pergi dengan kekasih gelapnya dan balik lagi, itu ketahuan oleh suaminya si Pangeran Ferenc ini. Tapi dimaafkanlah oleh Pangeran Ferenc ya, karena Pangeran Ferenc ini udah tahu ya bagaimana kelakuan dan tabiat istrinya gitu kan saat ditinggal perang. Tapi ya karena yang namanya Pangeran Ferenc ini juga seneng banget sama istrinya gitu kan, cinta banget sama istrinya, jadi ya akhirnya dimaafkan kayak gitu, Hal tersebut gak menjadikan Elizabeth itu kayak kapok gitu ya, malah dia itu juga sedang menjalin hubungan dengan bibinya sendiri, jadi dia itu biseksual gitu ya, atau lesbian gitu kan, dengan bibinya sendiri yang bernama Countess Clara Bathory. Nah, Elizabeth ini mempunyai 4 pelayan utama, Jadi pelayan yang terdekat yang selalu nemenin dan melayani dia setiap saat. 4 pelayan ini tuh 1 laki-laki dan 3 perempuan, Untuk yang pertama itu bernama Dorothy Sanders atau yang dipanggil Dorka. Kemudian ada Suster Ilona Jo. Yang ketiga ada Anna Dravulia. Ini juga merangkap sebagai kekasih dari Elizabeth. Dan yang terakhir yang laki-laki sendiri itu bernama Johannes Uchvarir. Kemudian salah satu pelayannya ini yang bernama Dorka tadi itu sering mengajari dia atau mempengaruhi Elizabeth ini dengan paham satanisme dan paganisme. Tentu saja karena hal itu Elizabeth mulai menyenangi kepuasan seksual dengan cara menyiksa orang. Jadi dia itu sering banget nyiksa pelayan-pelayannya dia dalam istana itu yang masih muda untuk memuaskan nafsu seksualnya. Hingga akhirnya Elizabeth beserta pelayannya ini dan kru-krunya gitu ya, yang bersekongkol dalam istana itu mengubah istana Castis itu menjadi sebuah tempat teror penyiksaan dalam hal seksual. Jadi dia itu kayak menjadikan tempat itu menjadi tempat untuk menyiksa para gadis-gadis muda dengan cara diikat, ditelanjangi, dicambuk gitu ya. Dan juga disiksa dengan menggunakan alat-alat tertentu nih untuk menyakiti bagian-bagian tubuh tertentu, Ih, ngeri banget ya. Kekejaman dan penyiksaan tersebut itu terus berlangsung hingga pada tahun 1600 Pangeran Ferenc atau suaminya Elizabeth ini meninggal. Meninggalnya Pangeran Ferenc itu bukan membuat Elizabeth itu berhenti gitu ya dengan kekejaman dan kegilaannya dia, malah justru makin parah. Karena pada saat itu Elizabeth ini sudah menginjak usia 40 tahun, di mana dia telah menyadari bagaimana kecantikannya itu memudar gitu ya, karena dia makin tua tuh, jelas makin ada garis-garis keriput, garis-garis halus kayak gitu kan, Sedangkan dia itu adalah pemuja kecantikan yang sangat luar biasa, Jadi kayak dia harus cantik terus kayak gitu kan. Membuatnya dia itu akhirnya harus melakukan apa saja atau segala macam cara untuk tetap mempertahankan kecantikannya. Suatu ketika, nah ini kegilaan sudah mulai terjadi ya. Dimana seorang pelayan yang biasanya menyisir rambut dari Elizabeth ini tuh nggak sengaja terlalu keras menyisir rambutnya, jadi kayak ketarik gini loh. Nah karena sakit gitu kan, Elizabeth ini marah ya sama pelayannya tadi, langsung dipukulnya atau
tamparnya gitu ya dengan sangat keras, prak gitu, hingga sampai keningnya ini berdarah. Nah, saking banyaknya darahnya ini sampai mengenai tangan dari Elizabeth yang menggamparnya tadi. Kemudian saat dia lihat tangannya ini yang terkena cipratan darah dari pelayannya tadi itu kok kelihatan kayak memancarkan cahaya kemudahan gitu. Yang tadinya dia itu ngerasa udah tua, udah peot, keriput gitu ya. Tiba-tiba dia tuh ngerasa kok kayak aku muda lagi dengan adanya darah ini. Nah, akhirnya dari situ dia percaya tuh bahwa darah para gadis muda atau pelayannya ini yang masih perawan gitu ya, itu bisa meningkatkan cahaya atau aura kemudahan dia lagi. Serta-merta akhirnya dia menyuruh pelayannya si Dorca tadi dan juga Johannes itu untuk mengikat pelayannya tadi itu yang sudah berdarah, yang nyisir rambutnya tadi itu, untuk diikat di atas gitu ya, di atas bak mandinya dia, dan dipotong urat nadinya gitu, sehingga darahnya itu langsung mengalir gitu ya di bawah masuk ke dalam bak mandinya dia, sampai akhirnya bak mandinya itu penuh darah dan Elizabeth ini masuk ke dalamnya hingga bermandikan darah pelayannya tadi. Nah, dari situ dia menyadari bahwa dia telah menemukan rahasia awet mudanya dia dengan bermandikan darah gadis muda yang masih perawan. Nah, karena Elizabeth ini itu tahu akhirnya rahasia awet mudanya ini, jadi dia mau nggak mau harus membutuhkan jumlah besar dan banyak gitu ya. Sebulan itu dia bisa butuh 10 orang gitu ya untuk menyediakan dia darah segar gitu kan. Jadi dia langsung membuka pengumuman gitu ya, membuat pengumuman buat ya dibutuhkan loker gitu ya, dibutuhkan pelayan istana gitu yang melayani dia. Syaratnya harus gadis muda yang masih umur belasan tahun, masih perawan kayak gitu, bisa kerja di istana. Ya banyak dong akhirnya gadis-gadis muda ini yang berbondong-bondong melamar ke istananya Elizabeth. Tapi mereka akhirnya masuk ke dalam kandang monster ya. Nasib mereka semua sama, bagaimana mereka itu diikat di atas bak mandinya dia dan dipotong urat nadinya, dibiarkan darahnya menetes sampai habis dan hingga itu jasadnya dibuang. Lagi-lagi darahnya dibuat mandi oleh Elizabeth dengan memandikan darah. Semakin hari dia semakin terasa kayak kulitnya makin kelihatan lebih muda, garis-garisnya hilang, dia makin kayak usia 20 tahunan kayak gitu. Jadi dia bahagia banget di situ. Sering juga Elizabeth ini melihat para korban yang digantung di atas itu dengan merintih kesakitan gitu kan. Dia lihat dari bawah tuh bagaimana darahnya mengalir gitu ya ke bawah, sampai akhirnya dia sempat juga meminum darahnya hingga dia mendapatkan apa yang dinamakan inner beauty. Kemudian untuk para korbannya ini juga kasihan banget ya. Jadi untuk para korban Elizabeth ini awal-awal itu masih dimakamkan dan dikuburkan di tempat yang layak gitu ya. Dikuburkan di halaman sekitar kastil gitu kan. Tapi untuk para korban yang lama-lama membludak ini itu gak cukup nih kuburannya atau lahannya nih. Akhirnya ya dibuang gitu aja jasadnya di hutan, di laut gitu ya. Jadi disantap oleh serigala di hutan jadi makanan mereka gitu kan. Jadi kasihan banget. Lama-kelamaan Elizabeth ini kan jelas membutuhkan stok darah makin banyak gitu ya, hingga gadis-gadis di desanya dia itu telah habis. Jadi sudah banyak banget gadis muda yang masih perawan di desa itu sudah hilang gitu kan. Akhirnya agar dia bisa mendapatkan kualitas darah yang lebih baik gitu ya. Jadi dia menculik para gadis-gadis muda dari keluarga bangsawan. Tentu saja keluarga bangsawan yang rendahan gitu ya, masih di bawah dari kastanya dia yang tinggi. Dia culik itu para gadis dan diambil darahnya. Tapi kejadian itu menjadi bumerang baginya. Nah, hilangnya gadis-gadis muda para bangsawan ini tuh menjadi perhatian gitu. Loh, kok gadis-gadis ini sudah nggak ada lagi gitu ya? Kemana perginya gitu kan? Sampai kabar ini tuh terdengar oleh raja yang merupakan sepupu dari Elizabeth. Hingga pada tanggal 30 Desember tahun 1610, para tentara di bawah pimpinan Raja Georgi Turso yang merupakan sepupu Elizabeth sendiri itu menyerang dan menyerbu istana Catestis di malam hari. Nah, saat para tentara ini sampai di istana Catestis itu ya, mereka itu sangat terkejut, terkaget-kaget ya. Gimana gak terkejut? Mereka itu melihat pemandangan yang sangat luar biasa di dalamnya. Jadi di dalamnya itu ada kayak mayat-mayat gadis-gadis muda gitu ya, yang pucat kehabisan darah itu tergeletak di atas meja makan. Kemudian ada yang sedang digantung, yang sedang disobek urat nadinya, darahnya menetes dari atas gitu ya. Jadi masih hidup tapi darahnya itu masih tes-tes ke bawah gitu. Kemudian ada belasan gadis yang di dalam penjara itu masih hidup dan menunggu giliran gitu ya. Kemudian yang terakhir itu ada sekitar 50-an mayat gadis muda gitu kan, yang membusuk
di basement. Wah, amazing. Nah, para tentara ini akhirnya langsung menangkap para pelayan dari Elizabeth dan melaporkannya ke pihak pengadilan. Dalam proses pengadilan, itu Elizabeth pun nggak pernah hadir ya, hanya pelayannya ini aja. Dan pada tahun 1611 itu ya, saat proses pengadilan berlangsung, itu sekurang-kurangnya tercatat korban dari Elizabeth Bathory ini sendiri adalah sebesar 650 gadis muda yang masih perawan. Wow, amazing banget ya. Terus karena Elizabeth sendiri itu juga nggak pernah datang saat proses pengadilan gitu ya, Rek ya. Akhirnya data-data tersebut itu diperoleh lah dari banyak sumber ya, baik dari keluarga petani, masyarakat Catskies gitu ya, dan juga dari keluarga bangsawan yang gadis-gadis tadi itu loh, Rek. Bangsawan kasta bawah itu. Kemudian untuk keempat pelayan dari Elizabeth ini dijatuhilah hukuman mati oleh pengadilan. Jadi 4 orang ini, 1 laki-laki, 3 perempuan. Yang 3 ini tuh dijatuhi hukuman mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Sedangkan untuk yang laki-laki itu dijatuhi hukuman penggal. Dan untuk Elizabeth sendiri itu mendapat hukuman yang berbeda ya. Jadi dia tidak dapat hukuman mati gitu ya, seperti pelayan-pelayannya, karena dia merupakan keturunan keluarga bangsawan yang terpandang, jadi kelas atas gitu ya, high class gitu kan, beda dari para pelayan-pelayannya tadi. Raja Hungaria saat itu akhirnya memberikan hukuman kurungan seumur hidup kepada Elizabeth, di mana Elizabeth ini dikurung di kamarnya sendiri di istana Catskies ya. Dan raja menyuruh pengawalnya itu untuk nembokin nih jendela dan pintu di kamarnya Elizabeth itu. Jadi ditonbok semua, disisakan lubang kecil gitu aja untuk memasukkan makanan dan minuman untuk Elizabeth. Sampai pada tahun 1614, 4 tahun semenjak Elizabeth ini dihukum isolasi dan dikurung di kamarnya. Itu kan ada para pengawal yang biasanya ngirimin makanan dan minuman melalui lubang kecilnya tadi tuh. Nah, suatu ketika pada tanggal 21 Agustus tadi, itu Elizabeth kok kayaknya nggak menyentuh makan dan minuman. Jadi kayak makanannya itu masih utuh gitu ya. Setelah dilihat lagi gitu ya, diintip di lubangnya, itu ternyata kondisi Elizabeth sudah dalam kondisi terlungkup di lantai dengan wajah di lantai kayak gitu, dan dia dilaporkan meninggal pada tanggal 21 Agustus tahun 1614 di usianya yang saat itu 54 tahun. Akhirnya sang Dracula wanita gitu ya, ternyata bisa mati juga ya, Rek. Padahal dia sudah menghabisi ratusan nyawa gadis-gadis muda. Amazing banget. Oke, jadi itu dia cerita dari The Countess Elizabeth Bathory, sang Dracula wanita gitu ya. Wanita yang paling kejam yang pernah ada. Ternyata korbannya sangat luar biasa ya. Ternyata mencapai ratusan gitu kan. Dan cara dia membunuh pun juga sangat-sangat kejam dan sangat keji ya. Di sini aku juga nggak berhenti-berhentinya untuk ngingetin kalian, buat kalian yang mungkin punya kisah horor, baik itu punya informasi tentang insiden atau tragedi gitu ya, kalian bisa kirimkan informasi itu di email aku yang ini ya. Tentu saja akan ada gift menarik bagi kalian yang mungkin emailnya itu ya terpilih dan aku kontenin di YouTube aku ini ya. Kita akan ketemu lagi tentu saja dalam kisah-kisah yang jauh lebih seru ya, yang mungkin belum kalian ketahui sebelumnya. Itu dulu dari aku. Wassalamualaikum, bye.